The three angels' messages are a matter of life and death. Perkabaran tiga malaikat ini adalah persoalan hidup dan mati. You realize that if we don't proclaim these messages and people come out on the wrong side, we will be to blame? Apakah saudara tidak sadari bahwa kalau kita tidak kabarkan perkabaran tiga malaikat itu dan orang berada di pihak yang salah, kita juga harus disalahkan? Some people say, don't talk about the beast. Orang mengatakan jangan berbicara mengenai binatang. Don't talk about the image of the beast. Jangan berbicara mengenai patung daripada binatang. Don't talk about the mark of the beast. Jangan berbicara mengenai akan tanda binatang itu. That might offend somebody. Kita mungkin akan menyinggung hati seseorang. Tell you what, it's better to offend someone now Saya katakan kepada saudara, lebih baik kita menyinggung perasaan seseorang than have them be lost. daripada membiarkan mereka hilang. Let me ask you, was it worth it for Stephen to preach that sermon? Saya mau tanya, apakah baik buat Stefanus untuk mengkhotbahkan khotbah itu? It got him killed. Itu membuat dia terbunuh. Let me ask you, in the end time, are God's people going to be killed because they preach against the beast, his image, and his mark? Apakah umat Tuhan akan mungkin juga terbunuh di akhir zaman ini oleh karena mengkhotbahkan akan perkabaran tiga malaikat dan kemudian tanda binatang? So better not to preach it then. Nah, kalau gitu jangan kita khotbahkan. Who wants to be killed? Siapa yang mau dibunuh? I don't want to be killed. Saya tidak mau dibunuh. But if I have to choose between being faithful to God and dying, I will choose being faithful to God. Tetapi kalau saya harus memilih setia kepada Tuhan atau dibunuh, saya akan pilih setia kepada Tuhan. We are going to study the second and third angel's message in general terms. Dan kita akan bahas akan perkabaran malaikat yang kedua dan yang ketiga di dalam secara umum. But I invite you to bow your heads with me so that we can ask for the Lord's presence with us. Dan saya ingin mengundang Anda untuk tunduk kepala untuk mengundang kehadiran Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, once again we come before your throne, Bapa di surga, sekali lagi kami datang menghadap tahta Tuhan. realizing that our wisdom is so insignificant. Kami tahu bahwa kebijaksanaan kami sangatlah terbatas. You know all things and we know so little. Dan Tuhan tahu semua yang kami tidak tahu. That's why we come and we claim your wisdom. Itu sebabnya kami datang dan kami memohon akan kebijaksanaan Tuhan. We ask, Father, that you will be present with us through the ministry of the Holy Spirit. Dan Tuhan hadirlah di tempat ini melalui pelayanan Roh Kudus. Give us understanding about what we're going to study. Dan berikan kami pengertian apa yang akan kami pelajari. And give us the willingness to receive it. Dan biarlah Tuhan berikan kami keinginan untuk menerima. And we thank you, Father, for the promise of your presence. Dan terima kasih atas janji kehadiran-Mu. Because we ask it in the precious name of Jesus. Karena kami mohon di dalam nama Tuhan Amen. Yesus. Amin. I want to begin tonight by going to Revelation chapter 14 and verse 8. Saya ingin kita buka Wahyu 14 ayat yang ke-8. This is the second angel's message. Ini adalah perkabaran malaikat yang kedua. Now we've studied the first angel's message. Kita sudah mempelajari akan perkabaran malaikat yang pertama. We've studied the everlasting gospel. Kita pelajari mengenai Injil yang kekal. We've studied what it means to fear God, Kita pelajari apa artinya itu takut akan Tuhan. what it means to give glory to God. Apa itu artinya muliakan Tuhan. We've studied about the hour of God's judgment. Dan kita sudah pelajari juga mengenai masa penghakiman. And last night we studied about worshiping the Creator. Dan kemudian tadi malam kita sudah belajar mengenai menyembah Allah pencipta. This evening we want to study the second angel's message and some things about the third. Dan kemudian kita malam ini akan mempelajari perkabaran malaikat yang kedua dan kemudian yang ketiga. Notice verse 8. Coba kita lihat ayat yang ke-8. And another angel followed. Dan seorang malaikat yang lain, malaikat kedua menyusul. Now we studied in our first topic that the three angels' messages are given in order. Dan kita sudah pelajari pada malam yang pertama bahwa perkabaran malaikat itu adalah dalam keadaan yang teratur. It says here that another angel followed the first. Dikatakan bahwa malaikat yang kedua mengikuti malaikat yang pertama. So in other words, we must proclaim the first before we can proclaim the second. Artinya kita harus kabarkan yang pertama sebelum mengabarkan yang kedua. The second angel's message says, Perkabaran malaikat yang kedua mengatakan in verse 8, di ayat yang ke-8, and another angel followed saying, seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul. Dia berkata, Babylon is fallen, that great city.
sudah rubuh Babel, kota besar itu. See that Babylon is fallen according to this. Jadi Babylon sudah rubuh menurut ayat ini. Now, why is Babylon fallen? Dan pertanyaannya, kenapa Babylon itu rubuh? It continues saying, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Karena yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. The reason why Babylon fell is because Babylon gives its wine to the nations. Kenapa Babel itu jatuh? Karena dia sudah memberikan anggur hawa nafsunya kepada segala bangsa. And in giving the wine to the nations become drunk. Dan karena ia sudah memberikan anggur kepada segala bangsa dan bangsa-bangsa itu menjadi mabuk. Now, this is not talking about literal Babylon over in Iraq. Dan ini bukan berbicara mengenai Babylon yang ada di Irak sekarang. This is speaking about a worldwide system that is called Babylon. Dan ini adalah berbicara mengenai sistem dunia yang disebut sebagai Babylon. So we're not to think that this is happening over in the Far East. Jadi jangan berpikir bahwa ini sesuatu yang terjadi di Timur Tengah. Babylon is symbolic Karena Babylon itu adalah satu simbol, of a worldwide system of counterfeit religion. adalah satu sistem agama palsu di seluruh dunia ini. And the wine is also symbolic. Dan kemudian anggur ini pun adalah satu simbol. Babylon is not giving literal wine to people. Oleh karena Babylon sebenarnya tidak memberikan anggur secara literal kepada orang. The supermarket can do that. Supermarket bisa lakukan itu. So Babylon doesn't need to give people literal wine. Jadi Babylon tidak perlu mesti memberikan anggur kepada manusia. Thus, Babylon is symbolic Jadi Babylon itu hanyalah sebuah simbol of a worldwide system. oleh sebuah sistem dunia secara global. And the wine that she gives the nations that makes the nations drunk Dan kemudian anggur yang diberikan kepada bangsa-bangsa membuat bangsa-bangsa itu mabuk. is also symbolic. Itu pun adalah simbol. Now the question is, which religious system is called Babylon in the Bible? Pertanyaannya adalah sistem dunia yang seperti apa yang disebut sebagai Babylon. In order to understand this, we need to go to Revelation 17. Untuk mengerti itu kita harus buka Wahyu pasal yang ke-17. But before we go to Revelation 17, we have to look at a couple of other verses. Tapi sebelum itu kita harus lihat dulu beberapa ayat. First of all, I would like us to look at 2 Corinthians 11 verse 2. Yang pertama kita buka di dalam 2 Korintus Here we are told, 11 verse 2. 11 ayat yang kedua. Here we are told that the church, the Apostle Paul married the church to Christ. Menurut Rasul Paulus bahwa Yesus telah menikahi akan gereja. So the church is spiritually the bride of Christ. Jadi sebetulnya gereja itu secara rohani adalah istri daripada Yesus. Notice what the Apostle Paul writes to the Corinthians in 2 Corinthians 11:2. Coba kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. He says, "For I am jealous for you with godly jealousy. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. For I have betrothed you," which means that I have married you, Karena aku telah mempertunangkan kamu, artinya menikahi kamu, "to one husband, kepada satu laki-laki. that I may present you as a chaste virgin to Christ." Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Yesus Kristus. So here the church is described as the bride of Christ, a virgin bride of Christ. Jadi gereja itu dikatakan sebagai mempelai wanita atau perawan suci kepada Kristus. Now notice Ephesians 5 verse 25 through 27. Kita lihat di dalam Ephesians 5, Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Once again, here the Apostle Paul says that the church is the bride and Christ is the husband. Sekali lagi Rasul Paulus katakan bahwa gereja adalah mempelai wanitanya dan Yesus adalah mempelai prianya. Here it says, "Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her." Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Do you see the parallel? Husbands, love your wives as Christ loved the church. Saudara lihat paralelnya, suami mengasihi istri seperti Yesus mengasihi gerejanya. So the relationship between husband and wife is symbolic of the relationship between Christ the husband and his church, his wife. Dan kemudian simbol atau lambang daripada suami mengasihi istri itu sebetulnya mengatakan Kristus yang dilambangkan dan mengasihi istrinya yang dilambangkan oleh gereja kita.
Now Jesus wanted his wife to be faithful to him. Dan kemudian Yesus mau supaya istrinya itu setia kepadanya. He wanted his wife to, or the church to be faithful to her wedding vows. Dan kemudian dia ingin supaya istrinya itu gereja itu setia kepada sumpah pernikahannya. But the Apostle Paul tells us that shortly after the time of the apostles, the church fell into apostasy. Tetapi dikatakan bahwa sesudah zamannya Rasul Paulus, maka gereja sudah jatuh kepada kesesatan. She forsook her husband Dia meninggalkan suaminya for other lovers, untuk satu kekasih yang lain. spiritually speaking, Ini berbicara secara rohani. because we're talking about the relationship between Christ and his church. Sebab kita sedang berbicara hubungan antara Kristus dengan gerejanya. So Jesus wanted the church to keep itself only for him. Jadi Yesus mau supaya gereja itu menyimpan hanya untuk Yesus. But in the second and third centuries, the church began to forsake her husband. Kemudian di abad kedua dan ketiga, kelihatannya gereja sudah mulai meninggalkan suaminya. The Apostle Paul described this apostasy in 2 Thessalonians 2, verses 3 and 4. Kemudian Rasul Paulus menggambarkan kesesatan itu di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Notice what the Apostle Paul says about what was going to happen with the church. Dan kemudian perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan apa yang terjadi pada gereja. He says, "Let no one deceive you by any means, for that day, that is the day of the coming of Jesus, will not come unless the apostasy comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition." Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. So it says here that before Jesus would come, there would be an apostasy. Jadi dikatakan sebelum Yesus datang maka harus ada kemurtatan. Now, do you know what the word apostasy means in Greek? Saudara tahu apa kata murtad itu artinya di dalam bahasa Greka? You know the New Testament was written in Greek. Kita tahu bahwa perjanjian baru itu ditulis di dalam bahasa Greka. I want to give you a picture of what it means. Saya ingin memberikan Anda satu gambaran tentang apa artinya. I want you to imagine a boat that is tied to the dock. Saya ingin Anda mengetahui satu sekrup yang sudah disekrupkan. While the boat is at the port, it's safe. Sorry. While the boat is at the port, it's safe. Waktu sekrup itu ada di dinding, dia aman. But suppose that the rope that holds it gets loose. Tetapi kalau tali yang ada di situ tuh kemudian kendor, What happens is the boat starts drifting away. maka perahu itu akan kemudian lepas. And that's what the word apostasy means. It means a drifting away. Jadi artinya perahu itu arti daripada kata itu bahwa perahu itu kemudian di bawah arus. In other words, the church was going to drift away from Christ. Dengan kata lain bahwa gereja akan kemudian menjauhi diri daripada Kristus. The church was going to become apostate. Kemudian gereja itu akan menjadi murtad. Now you say, where do you find that in the Bible? Mungkin saudara bertanya, dari mana saya dapatkan itu di Alkitab? For this, we need to go to Revelation chapter 17. Kalau untuk itu kita harus kembali kepada Wahyu Fatsal yang ke-17. Do you remember that the second angel's message says that Babylon is fallen? Pasti ingat bahwa perkabaran malaikat yang kedua mengatakan bahwa Babylon sudah jatuh. Now, who is Babylon? Siapa Babylon itu? You remember that Babylon gives her wine to the nations? Masih ingat Babylon itu memberikan anggur kepada bangsa-bangsa? Who is this Babylon that gives wine to the nations? Siapakah Babylon itu yang memberikan anggur kepada bangsa-bangsa? The Bible explains who this Babylon is. Dan kemudian Alkitab menjelaskan siapa Babylon itu. The Bible gives clear characteristics about what Babylon is. Dan kemudian Alkitab memberikan satu karakteristik ciri yang jelas mengenai siapa Babylon itu. She fell because she forsook her husband. Dia jatuh oleh karena dia meninggalkan suaminya. Now let's read about this system that we find in Scripture. Dan mari kita lihat sistem yang kita temukan itu di dalam Alkitab. Now what does a woman represent in Scripture? Apakah yang dilambangkan oleh seorang wanita di Alkitab? A woman represents what? The church. Melambangkan gereja. Now a pure woman would represent what kind of church? Dan kemudian seorang perempuan yang murni melambangkan gereja seperti apa? A pure woman would represent a pure church. Tentu wanita yang murni melambangkan gereja yang murni.
And in Revelation chapter 12 verse 1, you have the pure church. Dan kemudian di Wahyu 12 ayat 1 Anda akan mendapati gereja yang murni. The woman is clothed with the sun, and she has the moon under her feet, and on her head she has a crown with 12 stars. Dan kemudian wanita itu berpakaian matahari, kemudian ada 12 bintang di atas kepalanya. The true church is clothed in white garments. Lalu gereja yang benar itu memakai pakaian yang kebenaran. But in Revelation 17, we're not dealing with the true church. Tetapi di Wahyu 17 kita tidak berbicara mengenai gereja yang benar. Notice Revelation chapter 17 and verse 1. Kita lihat di dalam Wahyu 17 ayat yang pertama. Then one of the seven angels who had the seven bowls came and talked with me, saying to me, Come, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu keputusan atas pelacur besar yang duduk di atas tempat yang banyak airnya. So what kind of woman is this? Jadi seperti apa wanita itu? She's a harlot. Dia adalah seorang pelacur besar. In other words, she is in apostasy. Jadi dia adalah yang gereja yang murtad. So in this passage, it's talking about a church that has become adulterous, Jadi ini berbicara mengenai gereja yang sudah melacurkan diri. that has gone astray from her husband, Lalu kemudian dia menjauhkan diri dari suaminya. and she has other lovers. Dia kemudian mempunyai kekasih yang lain. In a few moments, we're going to see who those other lovers are. Nanti sebentar kita akan bicara siapa kekasih-kekasih gelapnya ini. So first of all, we notice this harlot, which represents an apostate church. Jadi kita lihat bahwa pelacur ini melambangkan akan gereja-gereja yang murtad. Now, what is the name of this harlot? Lalu siapa nama daripada pelacur ini? In verse 5, we find what her name is. Kemudian di ayat yang kelima kita akan menemukan namanya. It says in verse 5, and on her forehead a name was written. Lalu dikatakan pada dahinya tertulis suatu nama. Babylon what? The Great. Babylon besar, yaitu apa? So what is the name of this harlot? Jadi apa nama daripada pelacur ini? Her name is Babylon. Namanya adalah Babylon. Does that connect with the second angel's message? Apakah ini bisa berhubungan dengan perkabaran malaikat yang kedua? The second angel's message says Babylon is fallen. Di perkabaran malaikat yang kedua dikatakan bahwa Babylon sudah jatuh. Here it says that Babylon is the harlot. Di sini dikatakan bahwa Babel besar itu adalah ibu dari wanita-wanita pelacur. Now let's go to Revelation chapter 17 and verse 1 for another characteristic. Coba kita lihat kembali ke ayat yang pertama dari Wahyu 17 untuk melihat ciri-ciri yang lain. First of all, she's a harlot, which represents an apostate church. Kemudian yang pertama dia adalah seorang pelacur yang melambangkan gereja yang murtad. Secondly, her name is Babylon, Kemudian yang kedua namanya adalah Babel besar and she has fallen. dan dia sudah jatuh. Now I want you to notice another characteristic. Saya mau saudara tahu ada satu ciri yang lain. Revelation 17 and verse 1. Kemudian ayat yang pertama dari Wahyu 17. We already read this verse, but I want to notice something else. Kita sudah baca ayat ini, saya mau saudara perhatikan yang lain dari ayat ini. It says, Then one of the seven angels who had the seven bowls came and talked with me, saying to me, Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, Come, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. What does the harlot do? Apa yang dilakukan oleh pelacur besar itu? She sits on many waters. Dia duduk di tempat yang banyak airnya. That means that she rules over them. Artinya dia memerintah mereka. Now I want you to notice that the sitting on the waters means that this is a global apostate church. Jadi duduk di atas air melambangkan bahwa ini adalah satu gereja kemurtatan global. It is a worldwide apostate church. Ini adalah gereja kemurtatan yang mendunia atau global. You say, how do we know that? Mungkin Anda bertanya, dari mana saya tahu? It's very simple. The Bible explains what the waters represent. Sebab Alkitab menjelaskan apa sebetulnya lambang daripada air. In Revelation 17 and verse 15, it says, Di Fatsal yang sama Wahyu 17 ayat yang ke-15, Then he said to me, The waters which you saw where the harlot sits are peoples, multitudes, nations, and tongues. lalu dikatakan semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa.
Is this a church that rules over multitudes, nations, and tongues all over the world? Apakah ini gereja yang kemudian menguasai akan bangsa-bangsa, rakyat, dan kaum dan bahasa? It is a worldwide apostate church. Jadi ini adalah gereja sesat yang global sifatnya. So what have we discovered so far? Jadi apa yang sudah kita ketemukan sejauh ini? First, the fact that she's a harlot means that it's an apostate church. Pertama adalah dia adalah pelacur, artinya dia adalah gereja yang murtad. Secondly, we've discovered that her name is Babylon. Kemudian kita menemukan di Alkitab dikatakan namanya adalah Babylon atau Babel besar. In the third place, we see that she sits on many waters. Lalu kemudian yang ketiga dikatakan dia duduk di atas air yang banyak. And the waters are multitudes, nations, tongues, and peoples, which means that she's a worldwide church. Dan kemudian air itu melambangkan akan bangsa-bangsa, bahasa, dan kaum. Itu artinya ini adalah satu gereja yang global sifatnya. Now let's notice another characteristic. Sekarang kita akan lihat akan ciri-ciri yang lain. How did she become unfaithful to Jesus? Bagaimana kita bisa menjadi tidak setia kepada Yesus? You see, at first the church was in love with Christ, her only husband. Kita tahu bahwa pertama gereja itu mencintai suaminya, yaitu Yesus. Which lovers did she choose in place of Christ? Lalu siapa kekasih yang dia pilih sebagai gantinya Yesus? Notice Revelation 17 verse 2. Kita lihat di dalam 17, Fatsal 17 kitab Wahyu ayat yang kedua. Now we're going to see who she commits adultery with. Kita sekarang mau lihat dengan siapakah dia berselingkuh. It says, with whom the kings of the earth committed fornication. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. So what does this woman do? Jadi apa yang wanita itu lakukan? This apostate church has alliances with the kings of the world. Dia berbuat cabul dengan raja-raja di dunia. It is a church that mixes church and state. Dialah yang kemudian menyatukan antara gereja dengan negara. It is involved in politics. Itu kemudian berhubungan dengan politik. Instead of preaching Christ, it becomes involved with the political systems of the world. Jadi sebagai gantinya mengkhotbahkan mengenai Yesus, sekarang sudah masuk ke dalam politik dunia. So it is unfaithful to Jesus because it links up with the kings instead of with Jesus. Jadi ini disebut sebagai berbuat cabul karena sebagai gantinya berhubungan dengan Yesus saja sekarang sudah mulai masuk kepada politik dan negara. Now let's notice another characteristic. Sekarang kita lihat akan ciri-ciri yang lain. Revelation 17 and verse 5. Ayat yang kelima dari Wahyu Fatsal ke-17. I want you to notice what she is called. Dan saya akan kasih lihat dengan apa dia disebut. It says, and on her forehead a name was written. Dan pada dahinya tertulis suatu nama. Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and of the abominations of the earth. Suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. This woman is a mother, therefore she must have what? Wanita ini adalah seorang ibu, artinya dia harus punya apa? She must have daughters Dia pasti punya anak perempuan. that at some point were born from her. Dan kemudian pada satu masa akan lahir dari ibu ini. And they fornicate just like her mother. Dan dia pun kemudian melacur seperti ibunya. They have illicit relationships with the state just like the mother. Dan kemudian anaknya pun mempunyai hubungan dengan kerajaan atau negara seperti Are you ibunya. following me or not? Apakah saudara mengikuti atau tidak? I haven't told you what this system is yet. Saya belum ceritakan mengenai sistem ini. We're just studying the characteristics. Ini kita baru masuk ke ciri-ciri saja. Notice the next characteristic. Sekarang kita lihat ciri yang lain. This connects Revelation 17 with Revelation 14 verse 8, the second angel's message. Ini akan menghubungkan antara Wahyu 17 dengan Wahyu 14 ayat ke-7, yaitu perkabaran malaikat yang kedua. It says in verse 2, Ayat yang kedua katakan, with whom the kings of the earth committed fornication, and the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her fornication. dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Does this connect with the second angel's message? Apakah ini berhubungan dengan perkabaran malaikat kedua? Remember that the second angel's message says that Babylon fell because she gave wine to the nations. Dikatakan bahwa Babylon jatuh oleh karena dia memberikan anggur kepada bangsa-bangsa. Here it says that the harlot's name is Babylon and she gives wine to the nations. Di sini juga dikatakan bahwa nama daripada ibu itu adalah Babel dan kemudian dia juga memberikan anggur kepada raja-raja di bumi. So we're discovering now who the Babylon of Revelation 14 verse 8 is. Sekarang kita sudah menemukan siapa Babylon di Wahyu 14 itu. Now you say, what does the wine represent? Mungkin Anda bertanya, anggur ini melambangkan apa?
We don't really have time to study all of the details. Mungkin kita tidak punya waktu untuk mempelajari semua detail. But in a few moments, I'm going to tell you what her abominations are. Mungkin nanti beberapa saat saya akan menceritakan apakah percabulan ini. But before this, we need to look at the rest of the characteristics. Tetapi sebelumnya kita harus melihat dulu ciri-ciri. Notice Revelation 17 and verse 4. Kita lihat kemudian di dalam Wahyu 14 ayat yang keempat. This is a very important detail. Ini adalah satu detail yang sangat penting. It says the woman was arrayed in purple and scarlet. Kemudian dikatakan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermizi. Interesting. Purple and scarlet are her key colors. Jadi kemudian sangat menarik dikatakan pakaian mereka adalah kain ungu dan kain kermizi. And notice that she's very rich, Dan kemudian dia juga sangat kaya. because it continues saying, and adorned with gold, precious stones, and pearls. Dikatakan dia dan yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. So it's a system whose primary colors are purple and scarlet, Jadi satu sistem yang didominasi dengan warna ungu dan kermizi. and uses a lot of silver, gold, and pearls. Dan kemudian akan banyak memakai permata, emas, dan mutiara. Now let's notice another characteristic. Kita akan lihat akan ciri-ciri yang lain. This system in the past has slain God's people. Dan kemudian sistem ini pada masa yang lalu menganiaya, membunuh akan umat Tuhan. It was a persecuting power Ini mempunyai satu kuasa penganiayaan. that killed the saints of the Most High. Mereka membunuh orang-orang suci daripada Yang Maha Notice Kudus. Revelation 17 and verse 6. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6 dalam Wahyu 17 ini. It says there, I saw the woman drunk with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. And then John says, and when I saw her, I marveled with great amazement. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. So I want you to notice that this is a religious system that joins the state and in the past has persecuted God's people. Dan kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah satu kekuatan yang menggabungkan gereja dengan negara dan kemudian mempunyai satu kekuatan untuk menganiaya. Has martyrized God's followers. Sorry. She has martyrized, she has killed God's followers. Dan kemudian dia membunuh akan pengikut-pengikut Kristus. Now let's go back to Revelation 17 and verse 2. Kita kembali kepada Wahyu 17 ayat yang kedua. It says, with whom the kings of the earth committed fornication, and the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her fornication. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Now let me ask you something. What does the woman have in her hand? Saya ingin tanya apa yang ada di tangan daripada wanita itu. In her hand, she has a golden cup. Di tangannya ada cawan dari emas. And what's in the cup? Dan apa dalam cawan itu ada apa isinya? What's in the cup? Apa yang ada di dalam cawan itu? Her what? Her wine. Yaitu anggurnya. But I want you to notice what the wine is. Saya ingin saudara tahu apa anggur itu? Anggur apa itu? See, the wine is explained. Anggur itu kemudian dijelaskan. It says there in Revelation 17 and verse 4, Di ayat yang keempat dari Wahyu 17, the woman was arrayed in purple and scarlet dikatakan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermizi, and adorned with gold and precious stones and pearls, kemudian dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, having in her hand a golden cup full of abominations and the filthiness of her fornication. dan cawan itu penuh dengan segala kekejian, kenajisan percabulannya. So what is the wine? Jadi apa anggurnya itu? The wine are her abominations. Jadi anggurnya itu adalah anggur kekejian. Because the cup has wine, but it's explained as her abominations. Karena di dalam cawan itu ada anggur dan anggur itu dijelaskan adalah anggur kekejian. So we must ask the question, how does the Bible define abomination? Bagaimana Alkitab ini mendefinisikan kata kekejian ini? What in the sight of God is abomination? Apa pandangan Tuhan mengenai kekejian ini? If this woman gives wine to the nations, Kalau wanita ini memberikan anggur kepada and the bangsa-bangsa, wine is her abominations, dan kemudian anggur ini adalah anggur kekejian, we need to discover what the harlot's abominations are. dan kita perlu tahu apa arti daripada kekejian ini.
Now we're going to take a look at what the Bible has to say about what abominations is. Nah, sekarang kita akan lihat Alkitab, apa kata Alkitab mengenai kata kekejian ini. Let's go first of all to Deuteronomy 7:25 and 26. Mari kita lihat di dalam Ulangan 7 ayat 25 dan 26. Bowing down and worshiping idols is an abomination. Jadi kekejian itu dikatakan di ayat yang ke-25 bahwa itu adalah menyembah berhala. So it must be a church that said that it's okay to bow before idols. Tentu itu adalah menunjuk kepada gereja yang mengatakan tidak menjadi masalah menyembah kepada patung-patung. Remember, this is a portion of her wine. Ya ingat bahwa ini adalah bagian daripada anggurnya. Notice what it says there in Deuteronomy 7:25 and 26. Kita lihat di dalam Ulangan 7 ayat 25 sampai ke 26. God Katakan. is telling his people that when they enter Canaan, Jadi kemudian waktu Tuhan katakan pada saat mereka masuk ke Kanaan, you shall burn the carved images of their gods with fire. patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. You shall not covet the gold, the silver or gold that is on them, Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, nor take it for yourselves, atau kau ambil bagi dirimu sendiri. lest you be snared by it, for it is an abomination to the Lord your God. Supaya jangan kamu terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. So worshiping idols, bowing before idols is an abomination to the Lord. Jadi menyembah patung-patung, ilah-ilah itu adalah kekejian bagi Tuhan. Notice verse 26. Kita lihat sekarang ayat yang ke-26. Nor shall you bring an abomination into your house. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu. It's talking about having idols in your house. Ini berbicara mengenai mempunyai patung di dalam rumah kita. Lest you be doomed to destruction like it. Sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. You shall utterly detest it and utterly abhor it, for it is an accursed thing. Haruslah kamu betul-betul merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. So bowing before idols is an abomination. Jadi menyembah berhala itu adalah kekejian. This is why God in the fourth commandment had something not the fourth commandment, but in Exodus 20 verses 4 through 6, the second commandment, God has something very interesting to say. Itu sebabnya di dalam Keluaran, Tuhan, hukum yang kedua, Tuhan mempunyai sesuatu yang sangat menarik untuk Tuhan katakan. Now let me tell you something about the church that we're talking about. Saya ingin berbicara mengenai gereja yang tadi kita singgung ini. I still haven't told you what the church is, Saya belum kasih tahu nama gerejanya. but you probably already guessed Mungkin saudara sudah bisa menebak. just by the characteristics. Hanya dengan ciri-ciri yang saya ceritakan. You know, just let me tell you a little experience I had in Argentina a few years ago. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya di Argentina beberapa tahun yang lalu. I presented this same sermon there in a Seventh-day Adventist University in Argentina. Saya menceritakan akan apa yang saya khotbahkan saat ini itu di sebuah universitas di Argentina. And I told everyone, I'm not going to tell you what this system is. I'm only going to give you the characteristics. Saya katakan saya tidak akan kasih tahu nama gerejanya, saya cuma mau kasih tahu ciri-cirinya saja. And you can reach your own conclusions. Dan Anda boleh ambil kesimpulan sendiri. So I preached this sermon giving only the characteristics. Lalu saya khotbahkan ini, saya kasih hanya ciri-ciri saja. The next morning, I had an interview with a lady who had been to the meeting that night. Dan kemudian besoknya saya diinterview oleh seorang wanita yang juga datang ke pertemuan itu. She was not a Seventh-day Adventist. Dia bukan orang Advent. She says, Pastor, I want you to know that I was offended. You offended my church last night. Lalu kemudian wanita itu katakan, saya tersinggung, pendeta telah menyinggung gereja saya tadi malam. I said, really? Saya katakan, sungguh benar. I don't remember mentioning any church last night. Saya bilang, saya tidak ingat saya ada sebut nama gereja tadi malam. She says, but by the characteristics, I knew who you were talking about. Tapi dari ciri-ciri saya bilang, saya tahu pendeta sedang menunjuk gereja yang mana. I said, then you yourself identified what church is being talked about. Lalu saya bilang, kamu sendiri yang mengetahui, yang mengatakan gereja apa itu. So you should listen to what the Bible says. Jadi saya bilang, kamu harusnya dengar apa yang sudah Alkitab katakan. If this is speaking about your church, get out. Kalau ini berbicara mengenai gerejamu, kamu harus keluar. Because that's what the Bible says. Babylon is fallen. Get out. Sebab inilah yang Alkitab katakan, keluar dari Babylon. You see, what happens is Babylon rejects the first angel's message. Saudara tahu bahwa Babylon itu akan menolak perkabaran malaikat yang pertama. And because Babylon rejected the first angel's message,
God says she's fallen. Oleh karena dia menolak perkabaran malaikat yang pertama, makanya Alkitab katakan dia Babylon itu sudah jatuh. Now, this church that I'm referring to Dan gereja yang saya sebutkan ciri-cirinya ini does something very interesting. melakukan sesuatu yang sangat menarik. If you look at the Bible of this church, Kalau Anda melihat Alkitab daripada gereja ini, you will find this commandment that we're going to read in all of their books. saudara akan baca mengenai perintah ini di dalam buku mereka. But when you look at the catechism, Tetapi kalau Anda baca ada di dalam katekismus, basically that means the book that you use to teach people. itu buku di mana digunakan untuk mengajar orang-orang. This commandment is not in there. It's gone. Perintah ini tidak ada di situ. It's been taken out. Perintah itu sudah dikeluarkan. What does that commandment say? Apa kira-kira perintah yang dikatakan di situ? Let's read Exodus 20 verses 4 through 6. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. God says, "You shall not make for yourself a carved image. Alkitab katakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Any likeness of thing that is in heaven above, or that is on the earth beneath, or that is in the water under the earth." Yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Don't make any carved images, is what it says. Ya artinya jangan membuatmu patung menyerupai apapun. And then it says in verse 5, Lalu dikatakan di ayat yang kelima, "You shall not bow down to them nor serve them." jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. So God says, listen, don't bow before idols. Sebab Tuhan katakan, dengar, jangan engkau menyembah berhala. And yet Babylon says it's okay to have idols and to bow down before them. That's one of her abominations. Dan kemudian Babylon itu katakan tidak apa-apa membuat patung dan menyembahkan. Itulah kekejian daripada Now, gereja. another characteristic of the wine of Babylon is that Babylon is involved in the occult. Kemudian ciri yang lain daripada anggur Babylon itu adalah bahwa mereka terlibat di dalam okultisme. She believes that you can talk to the dead Mereka percaya bahwa Anda bisa berbicara kepada orang yang sudah mati. and that you can pray for the dead. Anda juga bisa berdoa untuk orang yang sudah mati. Let's notice Deuteronomy 18 verses 9 through 12. Mari kita buka di dalam 18, Ulangan 9 to 18 ayat 9 sampai 12. Deuteronomy 18 verses 9 through 12. Kemudian Ulangan 18 ayat 9 sampai 12. God is warning his people here before they go into Canaan. Tuhan sudah memperingatkan umatnya sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. When you come into the land which the Lord your God is giving you, Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, you shall not learn to follow the abominations of those nations. Janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang telah dilakukan bangsa-bangsa itu. What were the nations practicing? Apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu Abominations. adalah kekejian. Now, what are those abominations? Lalu kekejian apa lagi? There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, or one who practices witchcraft, atau seseorang yang menjadi penenun, or a soothsayer, seorang peramal, or one who interprets omens, atau seorang penelaah, or a sorcerer, atau seorang penyihir, or one who conjures spells, atau seorang pemantera, or a medium, atau seorang yang bertanya kepada arwah, or a spiritist, atau kepada roh peramal, or one who calls up the dead. atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. For all who do these things are an abomination to the Lord, and because of these abominations, the Lord your God drives them out from before you. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. The Bible tells us that the dead don't know anything.
Alkitab mengatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. The Bible says the living know that they will die, but the dead know nothing. Di Alkitab katakan orang yang hidup tahu dia akan mati, tetapi orang mati tidak tahu apa-apa. But in this religious system, there's the belief that you can pray to the dead. Tetapi di dalam kepercayaan daripada sistem keagamaan ini, percaya bahwa kita bisa berdoa kepada orang mati. And you can ask the dead for favors. Lalu Anda bisa minta tolong kepada orang mati. And that these dead people can come and talk to you. Dan kemudian orang mati itu bisa datang dan berbicara kepada Anda. The Bible says that that is an abomination to the Lord. Dan Alkitab katakan ini adalah kekejian kepada Tuhan. Now another characteristic of the wine, Lalu kemudian ciri yang lain daripada anggur ini. first of all, we notice that abomination is worshiping idols. Pertama kita tahu bahwa kekejian itu adalah menyembah berhala. Secondly, we notice that it's an abomination for people to try and talk to the dead or think that the dead can speak to them. Lalu yang kedua adalah kekejian itu adalah berbicara kepada orang mati, berpikir orang mati bisa berkomunikasi dengan dia. That the saints can appear to you all over the world somewhere. Dan kemudian dipercayakan bahwa orang-orang santo itu bisa orang-orang suci itu bisa berbicara kepada kita di mana-mana. Another characteristic of what the abomination is Dan kemudian ciri yang lain daripada kekejian itu adalah if you turn away your ear from hearing God's law, kalau Anda tidak mengalihkan telingamu daripada mendengar firman the Tuhan, Bible says that even your prayer will be an abomination. Tuhan katakan bahwa doamu pun bisa menjadi kekejian. In other words, to reject God's law is an abomination. Dengan kata lain, menolak hukum Tuhan itu pun adalah kekejian. Notice Proverbs 28 and verse 9. Mari kita buka di dalam Amsal 28 ayat yang ke-9. It says, one who turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. 28 ayat yang ke-9. Dikatakan siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. So any church that encourages you to turn away your ear from hearing the law, Jadi gereja manapun yang mengajarkan kepada Anda untuk memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, all of the law, semua hukum, including commandment number 4, termasuk hukum yang keempat, and including commandment number 2 about idols, termasuk juga perintah yang kedua mengenai menyembah berhala, is encouraging people to turn away from the law of God. adalah menganjurkan orang untuk tidak mendengarkan hukum Tuhan. And that is an abomination. Dan ini juga adalah kekejian. Another thing that is defined as an abomination in the Bible Dan kemudian yang juga termasuk kekejian di dalam Alkitab is the belief that you can be saved by your good works, adalah percaya bahwa kita bisa selamat dengan perbuatan baik kita. by pilgrimages, Baik dengan pergi ke tempat-tempat suci, by paying vows, dengan membayar by persembahan, lighting candles. dengan menyalakan lilin. People believe that by doing all of these things they can earn God's favor. Mereka percaya bahwa dengan melakukan hal-hal seperti itu mereka bisa mendapatkan kesukaan daripada Tuhan. You say, where does the Bible say that? Mungkin Anda bertanya di mana Alkitab menuliskan itu? Luke 16 verse 15. We're letting the Bible speak. Kita biarkan Alkitab yang berbicara di dalam Lukas 16 Jesus says ayat yang ke-15. to those of his day, Luke 16 verse 15. Lukas 16 ayat yang ke-15. And he said to them, Lalu ia berkata kepada mereka, you are those who justify yourselves before men, kamu membenarkan diri di hadapan orang, but God knows your hearts. tetapi Allah mengetahui hatimu. For what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God. Sebab apa yang dikagumi manusia, di sini harusnya kekejian bagi Allah, tetapi di sini terus dibenci oleh Allah. So if you think that you can justify yourself by your good works, that is an abomination. Jadi kalau kita pikir kita bisa membenarkan diri dengan perbuatan kita, ini pun adalah kekejian di hadapan Tuhan. Another thing that is an abomination is harlotry. Lalu kemudian hal lain daripada kekejian itu tentunya adalah pelacuran. And we're talking here about spiritual harlotry, Tentu kita berbicara mengenai pelacuran secara rohani. which we've already noticed is defined as the harlot fornicating with the kings. Itulah yang ditulis di situ dengan bahwa pelacur itu sudah melakukan percabulan dengan raja-raja. Having illicit relationships with the kings of the world. Dia mengadakan satu hubungan dengan raja-raja di dunia.
when her relationship should be only with Jesus Christ. Pada saat sebetulnya hubungan dia haruslah hanya dengan Yesus Kristus. Notice Jeremiah 13:26 and 27. Kita baca di dalam Yeremia 13 ayat 26 dan 27. Jeremiah 13:26 and 27. Yeremia 13 ayat 26 dan 27. Notice that God speaks here about adultery of the church as fornication. Dan kita lihat Alkitab mengatakan bahwa perselingkuhan atau kemurtatan gereja itu dianggap juga sebagai satu kekejian. And an abomination. Dan juga ada satu kekejian. It says there in Jeremiah 13:26. Dikatakan di dalam Yeremia 13 ayat yang ke-26. Therefore I will uncover your skirts over your face, that your shame may appear. Aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu sehingga kelihatan auratmu. God is speaking to Israel who had become adulterous by linking with the kings of the world. Tuhan sedang berbicara mengenai orang Israel yang sedang berselingkuh dengan raja-raja dunia. Notice verse 27. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-27. God says, I have seen your adulteries Zinamu dan ringkikmu, and your lustful nighings, persundaanmu yang mesum, the lewdness of your harlotry. Persundalanmu yang mesum. And then notice your abominations on the hills in the fields. Mungkin agak berbeda, the translation a little bit different. Saya akan bacakan keseluruhannya. Zinamu dan ringkikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang. Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu, ya. Celakalah kamu, hai Yerusalem, berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir. The main point is that spiritual adultery is identified as an abomination. Jadi dengan kata lain bahwa perselingkuhan secara rohani dianggap juga sebagai kekejian. Do you know what else is an abomination? Anda tahu apalagi yang dimaksudkan dengan kekejian? Eating certain foods that God has forbidden. Memakan makanan yang tertentu yang Tuhan tidak izinkan. The list is given in Deuteronomy 14. Dan kemudian listnya sudah diberikan di dalam Ulangan Fatsal yang ke-14. God lays down rules about which beasts you can eat and which you cannot. Dan Tuhan sudah memberikan satu daftar makanan yang boleh, binatang yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. God's faithful church will teach people what they can eat and what they can't. Maka gereja umat Tuhan harusnya mengajarkan kepada orang apa makanan yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Deuteronomy 14 verse 3 says, Kemudian di dalam Ulangan 14 ayat yang ketiga katakan, and notice very clearly what this text says. Deuteronomy 14 verse 3. dan Ulangan 14 ayat 3 dengan sangat jelas dikatakan di sini, You shall not eat any abominable thing. janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. And then you have the things that you're not supposed to eat. Dan kita tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang kita tidak boleh makan. So what does this church teach? Lalu kemudian apa yang gereja ini ajarkan? It teaches you can eat whatever you want. Gereja ini ajarkan Anda boleh makan apa saja yang Anda mau. That you don't have to follow these rules. Tidak perlu ikutin akan aturan ini. If you want to eat your pork chops, that's fine. Kalau mau makan pork chop silakan. If you want to eat Babi. shrimp and lobster, that's okay. Mau makan udang silakan. But the Lord says that these things are an abomination. Tetapi menurut Alkitab ini semua adalah kekejian. So this apostate church will not teach people what God despises when it comes to what you eat. Jadi gereja murtad itu tidak akan mengajarkan kepada kita apa yang menyedihkan atau yang Tuhan benci dengan makanan-makanan itu. Another thing which is an abomination Dan kemudian hal yang juga merupakan kekejian is slaying God's faithful people. adalah menganiaya umat Tuhan. You see, this religious system in its history has killed God's faithful children. Kemudian di dalam sejarah bahwa gereja ini telah menganiaya, membunuh banyak sekali umat yang kesayangan Tuhan. Notice Ezekiel 22 verses 1 and 2. Ezekiel 22 verses 1 and 2. Di dalam kita baca di dalam Yehezkiel 22 ayat 1 dan 2. All right. Moreover, the word of the Lord came to me saying, Datanglah firman Tuhan kepadaku. Now, son of man, will you judge the bloody city? Hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota-kota yang
It says, yes, show her all her abominations. Ya, beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji. You know, another characteristic of what an abomination is the church allowing homosexuality. Lalu kemudian ciri yang lain adalah bahwa gereja itu akan mengizinkan homoseks. You say, really? Anda tanya, apa benar? Okay, Leviticus 20 verse 13. Imamat 20 ayat yang ke-13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki dan secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan sesuatu kekejian. So what is the wine? Jadi bagaimana? First of all, it's making idols and bowing before them. Pertama adalah membuat patung dan menyembahnya. Secondly, it's the idea that you can speak with the dead and pray to the dead and that the dead can appear and talk to you. Yang kedua adalah kita bisa berbicara kepada orang mati dan orang mati bisa berbicara kepada kita. In the third place, it's turning away from God's law. Yang ketiga adalah membuat orang tidak lagi mengikuti hukum Tuhan. The Bible says that a person who disobeys one commandment disobeys them all. Alkitab katakan kalau Anda melanggar satu hukum, Anda melanggar semuanya. It also means that you believe that you can be saved by your good works. Lalu kemudian orang yang percaya bahwa mereka bisa diselamatkan oleh pekerjaan baik. Spiritual fornication between the church and the state is also an abomination. Dan juga adalah satu perbuatan perselingkuhan antara gereja dengan negara. Eating unclean foods is an abomination. Memakan binatang yang sudah diharamkan Tuhan itu juga adalah kekejian. Shedding innocent blood is an abomination. Kalau kemudian membunuh orang-orang yang tidak bersalah itu juga kekejian. And allowing and condoning homosexuality is also an abomination. Dan kemudian mengizinkan akan melakukan akan homoseks itu juga adalah kekejian. But there is one abomination that is above all abominations. Kemudian ada satu kekejian yang ada di atas semua kekejian. And that is sun worship. Adalah penyembahan matahari. Now I'm going to read this to you. Saya akan bacakan ini kepada Anda. In Ezekiel chapter 8, Yehezkiel Fatsal yang ke-8, we find what is called the abominations chapter. ada satu Fatsal yang dinamakan sebagai Fatsal kekejian. God shows an abomination that's being committed among his people. Dan Tuhan menunjukkan akan satu kekejian yang dilakukan oleh bangsanya. Among those who claimed to be God's people. Orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan. And God shows Ezekiel an abomination. Dan kemudian Tuhan memperlihatkan kepada Yehezkiel akan kekejian itu. And Ezekiel says, oh, that's terrible. Dan Yehezkiel katakan, aduh ini sangat mengerikan. And God says, you haven't seen anything yet. I'm going to show you one worse than that. Dan kemudian Tuhan katakan, ini belum semua, saya akan kasih lihat yang lebih mengerikan. And so then God shows Ezekiel another abomination that God's professed people are committing. Dan kemudian Tuhan memperlihatkan kepada Yehezkiel akan kekejian yang telah dilakukan oleh umatnya. And Ezekiel says, oh, that's terrible, Lord. God says, that's nothing. I'm going to show you an abomination that's worse than that one. Lalu kemudian Yehezkiel ada ini mengerikan. Tapi Tuhan katakan, saya mau kasih lihat lagi yang lebih mengerikan lagi. And the chapter ends with the greatest abomination of all. Lalu kemudian Fatsal itu diakhiri dengan satu kekejian yang paling keji. Ezekiel 8 and verses 16 and 17. Yaitu di dalam Yehezkiel 8. Ezekiel 8, 16 and 17. Oke, Yehezkiel Fatsal yang ke-8, ayat yang ke-16 dan yang ke-17. I want you to notice what it says here about what God's people, those who claim to be God's people, were doing. Saya mau supaya saudara lihat apa yang dilakukan oleh umat-umat, orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan, apa yang mereka lakukan. These are the religious leaders in the temple. Dan ini adalah pemimpin-pemimpin gereja di dalam gereja Tuhan. It says in verse 16, Di ayat yang ke-16, so he brought me into the inner court of the Lord's house. This is in church. kemudian dibawanya aku ke pelataran di dalam rumah Tuhan. And there at the door of the temple of the Lord, Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, between the porch and the altar, di antara balai bait suci dan mesbah, were about 25 men with their backs toward the temple of the Lord and their faces toward the east, and they were worshiping the sun towards the east. dan kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud kepada matahari di sebelah timur. So to worship the sun is to turn your back on the Lord. Jadi untuk menyembah matahari, mereka membelakangi akan Tuhan. And then I want you to notice that this is an abomination because it says in chapter 8 and verse 16, Sebab ini adalah satu kekejian, sebab di ayat yang ke-16, and he said to me, have you seen this, O son of man? ayat yang ke-17,
lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu hai anak manusia? Is it a trivial thing to the house of Judah to commit the abominations which they commit here? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? So what was sun worship? Jadi apakah menyembah matahari itu Abomination. adalah kekejian? You say, but I don't know any Christian church in the world today that worships the sun. Tetapi Anda mungkin katakan nggak ada lagi gereja di dunia ini sekarang yang menyembah matahari. You see, we're dealing with symbols. Anda lihat bahwa kita sedang belajar mengenai simbol. The harlot is a symbol. Oleh karena pelacur itu adalah simbol. The waters are a symbol. Air itu adalah simbol. The wine is a symbol. Anggur itu adalah simbol. There we're not supposed to look for a church that is worshiping the literal sun. Tentu kita tidak mencari gereja yang betul-betul menyembah matahari. There must be a deeper truth. Pasti ada kebenaran yang lebih mendalam. Now, let me put it this way. Mungkin saya akan ganti. Let me ask you, who created the sun? Saya ingin tanya, siapa yang menciptakan matahari? God created the sun, right? Tuhan yang menciptakan matahari. Did God create the sun for worship? Apakah Tuhan menciptakan matahari untuk disembah? Of course not. Tentu tidak. So what if you make the sun an object of worship? What is that called? Kalau kita membuat matahari menjadi objek penyembahan, apa yang disebut? What is that called? Apa itu disebut apa? It's called idolatry. Itu artinya adalah penyembahan berhala. Let me ask you, who created the first day of the week? Siapa yang menciptakan hari pertama dalam satu minggu? Which, by the way, today is called what? Hari pertama disebut hari apa? Sunday. That's right. Sunday. Who created the first day of the week? Jadi siapa yang menciptakan hari pertama dalam satu minggu? God did, right? Tuhan yang melakukan, bukan? It was the evening and the morning of the first day. Itu adalah pagi dan petang pada hari yang pertama. Now, did God create the first day for worship? Apakah Tuhan menciptakan hari pertama untuk penyembahan? Which day did He create for worship? Hari apa yang Dia ciptakan untuk penyembahan? The seventh day. Hari yang ketujuh. So what if you make the first day a day of worship? Lalu apa yang terjadi kalau kita menjadikan hari pertama untuk penyembahan? What is that called? Apakah itu namanya? Idolatry. Itu adalah penyembahan berhala. For anything that man makes for worship and people worship is idolatry. Jadi apapun yang dibuat oleh manusia untuk disembah itu adalah It doesn't matter penyembahan berhala. whether it's a literal object such as the sun, Tidak peduli itu apakah sebuah objek seperti matahari, or a day that has been created by man for worship. ataupun itu satu hari yang manusia bikin untuk menjadikan sebagai hari kebaktian. The principle is the same. Maka sebetulnya prinsipnya adalah sama. The principle is that the day of the sun, Sunday, was created by man for worship, not by God. Jadi hari Minggu atau Sunday, yaitu hari matahari, itu adalah diciptakan oleh manusia untuk disembah. So keeping Sunday as the day of worship is idolatry. Jadi kemudian menyucikan hari Minggu untuk menjadi hari kebaktian, itu pun adalah penyembahan berhala. So all of these things are in the harlot's cup. Jadi ini semua ada di dalam cawan daripada pelacur itu. And like God's people give the three angels messages to the world, Dan seperti umat Tuhan memberikan perkabaran 3 malaikat kepada bangsa-bangsa, the harlot gives her wine to the world. maka pelacur itu juga memberikan anggurnya kepada dunia. God's true church gives the truth to the world. Kemudian gereja Tuhan memberikan kebenaran kepada dunia. And the apostate church counterfeits God's truth. Lalu kemudian gereja yang sesat menyesatkan kebenaran Tuhan. You see, God established a day. Tuhan juga sudah membuat satu hari. And Babylon says, yeah, we have a day too. Dan kemudian Babylon katakan, oh kami juga punya satu hari. But it's not the day that was established by God. Tetapi ini bukan hari yang didirikan oleh Tuhan. It's a day for worship that was established by man. Dan itu adalah hari penyembahan yang didirikan oleh manusia. Now let me ask you, have you been able to guess what religious system we're talking about? Anda bisa menduga kira-kira sistem gereja manakah yang kita sebutkan ini? Is there a church in the world that bows before idols? Apakah ada sistem gereja di dunia ini yang menyembah berhala? Idols of the saints, idols of the Virgin Mary. Yes or Yaitu- no? Yaitu patung daripada santa-santa, patung daripada Maria, Idols of Jesus? patung daripada Yesus? Absolutely. Tentu saja. Is there a church that claims that you can pray to the dead and you can talk to the dead and the dead can appear to you and talk to you? Apakah ada gereja yang mengatakan kita boleh berbicara kepada orang mati, kita boleh berdoa untuk orang mati, dan orang mati bisa berbicara kepada kita?
Absolutely. Ada tentu. Is there a church that teaches that you don't have to keep all of God's law, that you can take out the second commandment and change the fourth? Apakah ada gereja yang mengatakan kita tidak perlu ikut semua hukum Tuhan, kemudian hukum yang kedua diambil dan kemudian hukum yang keempat dirubah? Absolutely. Is there a church in the world that claims that you can be saved by all of your good deeds, all of your good works? Apakah ada gereja yang kemudian mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa selamat dengan perbuatan kita sendiri? Is there a church in the world that has illicit relationships with all of the political powers of the world? Apakah ada satu gereja di dunia yang punya satu hubungan yang baik dengan semua kekuatan politik di dunia? Is there a church that teaches that it doesn't really matter what you eat, you don't have to follow those health rules of the Bible anymore? Apakah ada gereja yang mengatakan kita boleh makan apa saja, tidak perlu ikuti akan hukum kesehatan dalam Alkitab? Is there a church in the world that in its history persecuted God's people and killed God's people? Apakah ada satu gereja di dalam sejarah yang menganiayai orang-orang kudus? Is there a church where homosexuality has been a huge problem? Apakah ada satu gereja di mana masalah homoseks menjadi masalah besar di dalam gereja itu? Is there a church that says we're supposed to keep the day of the sun instead of keeping the holy Sabbath? Apakah ada satu gereja yang mengatakan kita harus menyucikan hari matahari sebagai gantinya hari ketujuh hari Sabat? So let me ask you, what is the name of that church? Ingin saya tanya kepada saudara, apa nama gereja itu? There's no doubt whatsoever by the characteristics. Tidak perlu ragu lagi oleh karena ciri-ciri itu begitu jelas. There's only one church in the world that matches all of these characteristics. Hanya ada satu gereja di dunia ini yang bisa cocok dengan semua ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. It is the Roman Catholic system. Adalah satu sistem gereja Katolik. Now don't misunderstand me. There are many sincere people who love Jesus in the Roman Catholic Church. Jangan salah bahwa ada banyak sekali orang yang sungguh-sungguh mencintai Yesus di dalam gereja Katolik. In fact, I believe that most of God's true people are in the Roman Catholic Church. Bahkan menurut saya ada orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Yesus itu banyak ada di dalam gereja Katolik. But they don't know these things. Tetapi mereka tidak tahu ini. They serve God to the best of their knowledge. Mereka menyembah Tuhan yang mereka ketahui. They serve God with all of their heart. Mereka menyembah Tuhan dengan sepenuh hati mereka. They keep Sunday with all of their heart. Mereka menyembah pada hari Minggu dengan sepenuh hati mereka. But that doesn't mean that they're right. Tapi tidak berarti mereka benar. That's why God has called the people to preach the gospel to this church. Itu sebabnya umat Tuhan diminta untuk mengabarkan Injil ini kepada mereka. And what does God say to those who are in this system? Dan apa yang Tuhan katakan kepada mereka yang ada di dalam sistem ini? God has a message for those who are in Babylon. Tuhan mempunyai satu pesan kepada mereka yang ada di dalam Babylon ini. God has a true people in Babylon. Karena Tuhan ada umat-umat yang ada di dalam Babylon itu. Isn't that a marvelous truth that God has many true believers in Babylon? Apakah ini bukan sesuatu yang luar biasa? Tuhan mempunyai banyak orang yang percaya ada di dalam But Babylon once itu. you know, you can't stay there. Dan Tuhan mau supaya mereka tahu mereka tidak boleh ada di dalam situ. You have to accept God's call. Mereka harus menerima akan panggilan Tuhan. Let's go to our last text, Revelation 18 verses 1 through 5. Mari kita buka ayat yang terakhir yaitu Wahyu 18 ayat 1 sampai 5. I want you to notice that here once again the message about Babylon is given again. Kita lihat bahwa perkabaran kata Babylon akan muncul lagi. It says there in Revelation 18 verse 1, Yaitu Wahyu 18 ayat yang pertama. after these things I saw another angel coming down from heaven having great authority, and the earth was illuminated with his glory. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. And notice what it continues saying in verse 2. Lalu kemudian dikatakan di ayat yang kedua. And he cried mightily with a loud voice saying, Lalu ia berseru dengan suara yang kuat katanya. Babylon the great is fallen, is fallen. Sudah rubuh Babel kota besar itu. Is that the same as what we read in the second angel's message? Apakah ini sama dengan perkabaran malaikat yang kedua? But now it's worse. Tetapi ini lebih parah lagi. Some details are added because this is in the end time. Sebab kemudian ada detail-detail lagi yang ditambahkan karena ini sudah akhir zaman. So it says Babylon the great is fallen, is fallen. Sudah rubuh Babel kota besar itu. And has become a dwelling place of demons. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. A prison for every foul spirit. Dan tempat bersembunyi segala roh najis. And a cage for every unclean and hated bird.
dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Now, this is not talking about literal birds. Ini tentu tidak berbicara mengenai burung secara literal. It represents there are three different ways of saying the same thing. Itu ada 3 cara untuk mengatakan sebetulnya hal yang sama. In other words, a dwelling place of demons, Artinya itu adalah tempat kediaman roh-roh jahat. a prison for every foul spirit, Itu adalah tempat untuk semua roh najis. and a cage for every unclean and hated bird are synonymous. Dan juga tempat bersembunyi segala burung yang najis. Itu juga sebetulnya 3-tiganya adalah sama. So what do the birds represent? Jadi sebenarnya burung itu melambangkan apa? You remember in the parable of the sower? Masih ingat akan perumpamaan dari penabur? Some of the seed fell on the way, on the road, Lalu kemudian sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. and it says that the birds came and they plucked away the seed. Lalu kemudian burung datang dan kemudian memakan benih itu. And then Jesus explained what he meant. Lalu kemudian Yesus menjelaskan apa maksudnya. He says that when the seed falls on the wayside, Dikatakan bahwa kemudian pada benih itu jatuh di pinggir jalan. when the word of God is preached, Pada saat firman Tuhan dikhotbahkan, the devil comes and he plucks away the seed. lalu kemudian si jahat datang dan mengambil akan benih itu. So the birds represent the devil and his angels, Jadi kemudian burung itu melambangkan setan, itu malaikat jahat, the demons, yaitu malaikat jahat. foul Setan. spirits. Lalu kemudian ada roh jahat, roh najis. Now, how did Babylon become this way? Bagaimana Babylon bisa menjadi demikian? You have the explanation. Saudara mau tahu penjelasannya? It says, because all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. And then it says, the kings of the earth have committed fornication with her. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. And the merchants of the earth have become rich through the abundance of her luxury. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. She became this way because she gave wine to the kings and to the nations. Dia menjadi demikian oleh karena dia memberikan anggur kepada raja-raja di dunia. Her false doctrines and practices. Dengan doktrin yang salah dan kemudian pelacurannya. Now let me ask you, does this sound like a place that you would like to be? Apakah ini kedengarannya seperti satu tempat di mana Anda mau berada? Is that a good place to be? Apakah ini tempat yang baik kita bisa tinggal di sana? No way. Tentu tidak. So is God going to leave his faithful people there? Apakah Tuhan akan mau menaruh umatnya di sana? No, God never now gives a call. Nah, Tuhan tidak mau, itu sebenarnya Tuhan memberikan satu panggilan. In verse 4 he says, and I heard another voice from heaven saying, Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, come out of her, my people, pergilah kamu hai umatku, lest you share in her sins and lest you receive of her plagues. pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Does God have a people in Babylon? Apakah Tuhan mempunyai umatnya di dalam Babylon? Does he? Of Yes, course. tentu. God says, come out of Babylon, my people. Tuhan katakan keluar dari Babylon umatku. So there are sincere, true children of God in this system. Sebab ada umat Tuhan yang sungguh-sungguh ada di dalam sistem ini. And God says, come out. Dan Tuhan katakan keluarlah. Now let me summarize the third angel's message quickly. Saya akan kemudian membuat satu kesimpulan daripada perkabaran malaikat yang ketiga dengan singkat. I'm going to be brief because the third angel's message basically is saying Sebab malaikat yang ketiga sebetulnya hanya mengatakan, that if you don't come out, you're going to receive the mark of the beast. kalau kamu tidak keluar, kamu akan mendapatkan tanda binatang. And the plagues are going to fall upon you. Lalu kemudian amarah Tuhan akan jatuh kepadamu. So the third angel's message is in contrast with the first. Jadi sebetulnya perkabaran malaikat yang ketiga itu adalah satu kontras dengan malaikat yang pertama. The first angel's message says worship the Creator. Sebab malaikat yang pertama mengatakan sembahlah Sang Pencipta. The third angel's message, God says don't worship the beast. Lalu kemudian malaikat yang ketiga katakan jangan menyembah akan binatang itu. Now if the Sabbath is the sign of the Creator, Anda tahu bahwa Sabat itu adalah tanda daripada Pencipta. what would be the sign of the beast? Lalu kemudian apa tanda daripada binatang? You don't have to have the intelligence of Solomon to figure it out. Anda tidak perlu mempunyai kebijaksanaan seperti Salomo untuk bisa mengetahuinya. If we honor the Creator by keeping His Sabbath,
kalau kita menghormati pencipta dengan menyucikan hari Sabat, we would honor the beast by keeping his day. lalu kita kalau berada di bawah binatang itu tentu kita juga menyucikan apa yang disucikan oleh binatang itu. So in the third message, God says, don't receive the mark of the beast. Itu sebabnya di perkabaran malaikat yang ketiga dikatakan jangan menerima tanda binatang. Come out of Babylon Maka keluar dari Babylon. and join my faithful people. Lalu kemudian bergabunglah dengan umatku yang setia. And then the third angel's message ends by saying, here is the patience of the saints. Lalu kemudian malaikat yang ketiga berakhir dengan mengatakan yang terpenting di sini adalah ketekunan dari orang-orang kudus Here are they who keep the 9 commandments of God. yang menuruti 9 perintah Allah. That's not what it says. Oh, bukan itu yang dikatakan. Here are they that keep the commandments of God Yang menurut perintah Allah and the faith of Jesus. dan iman kepada Yesus. Now, you know something? Let me just share this with you. Saya ingin membagikan sesuatu kepada Anda. If you have been looking at the news, Kalau Anda sedang mencari berita, you have noticed that the Roman Catholic Church just canonized 2 popes as saints. Anda mungkin baru akan mendapatkan bahwa gereja Katolik baru mengkanonkan 2 paus menjadi santa. Do you know the Bible says that all of God's people are saints? Anda tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa semua umat Tuhan adalah orang suci. There's no special category of people that are saints and then the rest are just common people. Tidak ada satu Alkitab ajarkan bahwa hanya ada orang tertentu yang menjadi orang suci, yang lainnya biasa-biasa saja. In the Bible, saints are those that have been separated by Christ, who follow Christ. Dan dikatakan orang suci adalah orang yang dipisahkan oleh Yesus dan yang mengikuti Yesus. Where do you find in the Bible that you're supposed to canonize saints? Di mana Anda temukan di dalam Alkitab bahwa gereja bisa mengkanonkan orang suci. Especially, listen carefully, especially after the fact that these individuals supposedly performed miracles after they died. Dan kemudian dikatakan bahwa orang itu melakukan mukjizat setelah mereka mati. Because the idea is that John 23 and Pope John Paul II performed these miracles after they were dead. Sebab kedua paus ini melakukan mukjizat setelah mereka mati. And there's a belief that you can pray to them. Dan ada satu kepercayaan mereka boleh berdoa kepada mereka. And that they can give you favors. Dan dia bisa memberikan bantuan kepada kita. By the way, where does the Bible say that you have to have 2 miracles to be a saint? Di mana Alkitab mengatakan kita harus melakukan 2 mukjizat untuk bisa menjadi orang suci. All of this is human tradition. Ini tentu semua adalah tradisi manusia. It has no foundation whatsoever in the Word of God. Tidak ada fondasi di dalam firman Tuhan. That's why it's fermented wine. Sebab itulah ini adalah anggur yang sudah difermentasi. Let me ask you, have you ever tried to give a Bible study to a drunk? Anda pernah memberikan pelajaran Alkitab kepada orang mabok? You know, when I preach this sermon, and there are Roman Catholics among those who are listening, Kalau saya sedang berkhotbah, kemudian ada orang Katolik sedang mendengar, some of them get very angry at me. dan beberapa di antara mereka sangat marah terhadap saya. And I say, don't get angry at me, get angry at God. Saya bilang jangan marah sama saya, marah sama Tuhan. Because I'm just preaching the Word of God. Sebab saya hanya mengkhotbahkan firman Tuhan. You know, I'm just the messenger. Saya hanyalah pesuruh. You know, don't kill the messenger. Jangan bunuh pesuruh, pembawa pesan. But there's people who get very angry Dan ada banyak orang yang sangat marah. when I say that this system is the Roman Catholic system. Saya katakan bahwa sistem ini adalah sistem daripada Roma Katolik. And some become so angry Di antara mereka ada yang sangat marah, that they even stop talking to me. sampai mereka tidak mau lagi berbicara dengan saya. Let me tell you an experience I had a few years ago. Saya mau cerita pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. I had a series of meetings in my church, Saya punya satu KKR di gereja saya. and I preached this message. Lalu saya khotbahkan akan perkabaran ini. And there was a lady and her husband that had come to all of the meetings. Lalu kemudian ada sepasang suami istri selalu datang ke dalam pertemuan And they ini. were excited. Mereka sangat senang sekali. The only problem is that when I preached this sermon, the wife who had grown up in a convent, Lalu kemudian waktu saya khotbahkan ini dan si istri ini besar di gereja Katolik. oh, she got mad at me, Oh, dia marah sekali dengan saya. furious. Dia sangat marah. And she didn't come anymore. Dia tidak mau datang lagi. Once in a while, her husband would come to church, and she would come, but whenever she was close to me, she would give me a dirty look.
Kadang-kadang suaminya datang ke gereja, kadang-kadang juga istrinya ikut, dan setiap kali melihat saya dia memberikan satu pandangan yang menunjukkan kemarahannya. But in the course of time, her attitude began to change Tetapi seirama dengan berjalannya waktu, sikap dia mulai berubah. because the truth was sinking in. Sebab kebenaran itu sudah masuk ke dalam hatinya. See, that it takes a while for the truth to get from your brain to your heart. Tentu perlu beberapa waktu untuk supaya kebenaran itu turun dari ke otak ke dalam hati. It had gotten to her brain, and that made her mad. But then it got to her heart. Dan karena kebenaran itu masuk ke dalam hati, pikirannya, dan kemudian itu harus turun ke dalam hatinya. And she looked at the evidence and she said, that's true what he preached. Lalu dia melihat kepada bukti-bukti, dia katakan ini adalah kebenaran yang dikhotbahkan. And so to make a long story short, Dan untuk memendekkan cerita ini, she was baptized dia dibaptiskan. and became a member of the Seventh-day Adventist Church. Dan dia menjadi anggota gereja Mas Advent hari ke-7. A year ago, she sent me a card Lalu kemudian tahun yang lalu dia kirim saya satu kartu. apologizing for all the dirty looks. Dia minta maaf atas pandangan dia yang tidak menyenangkan kepada I saya. still have that card in my file. It's a beautiful card that she Saya wrote. masih simpan kartu itu, kartu yang sangat bagus. She says, I was angry, Pastor, but it was because it was the truth. Saya sangat marah kepada pendeta, tetapi ini adalah satu kebenaran. Now, let me tell you another experience. Lalu saya mau ceritakan satu cerita lagi. This is a biblical experience. Ini adalah cerita yang Alkitabiah. You know, some Seventh-day Adventists say, Pastor Bohr, don't talk like that. Ada yang orang Advent katakan, pendeta jangan ngomong seperti itu. How can you offend the Roman Catholic Church? Kamu menyinggung perasaan gereja Katolik. Just preach that Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Khotbahkan Yesus mengasihi aku dan aku mengetahui karena Alkitab mengatakannya. And so I say, that's the reason I'm preaching what I'm preaching. Ini sebabnya, alasan inilah kenapa saya mengkhotbahkan apa yang saya khotbahkan. Because Jesus loves you and he doesn't want you to stay in that system. Sebab tuh Yesus mengasihi Anda dan Yesus tidak mau Anda ada di dalam sistem itu. You know, it's not always bad to make people mad. Sudah tahu bahwa kita kadang-kadang membuat orang marah. Because when you make someone mad, it means that something hit in the heart. Karena kita membuat seseorang marah, artinya ada sesuatu yang sudah masuk ke dalam hatinya. Let me give you an example. Saya berikan Anda satu contoh. You remember the story of Stephen? Anda masih ingat cerita daripada The Stefanus? first Christian martyr. Yaitu seorang Kristen yang pertama mati syahid. A very interesting story. Ini cerita yang sangat menarik. He preached a powerful sermon. It's found in Acts chapter 7. Dia mengkhotbahkan satu khotbah yang luar biasa terdapat di dalam Kisah Fatsal yang ke-7. He told the entire history of Israel. Dia ceritakan semua kerajaan tentang Israel. And then he said to the religious leaders, the Sanhedrin, Lalu dia katakan kepada pemimpin orang Yahudi, Sanhedrin, you were the ones who took Jesus and killed him. You are responsible. kamulah yang menangkap Yesus dan membunuhnya, kamu yang bertanggung jawab. Did they like what he said? Apakah mereka senang dengan apa yang dia katakan? Oh, they were furious. Wah, mereka marah sekali. The Bible says that their hearts raged within them. Dikatakan hati mereka sangat amarah sekali. And they gritted their teeth. Mereka sampai menggetar giginya. They were furious at Stephen. Mereka marah terhadap Stefanus. So Stephen should not have preached that sermon, right? Maka seharusnya Stefanus tidak mengkhotbahkan khotbah itu, bukan? Was it good for Stephen to preach the sermon? Apakah bagus buat Stefanus mengkhotbahkan khotbah itu? Do you know who was leading out in the martyrdom of Stephen? Saudara tahu siapa yang sedang memimpin masa di saat itu? There was a young man called Saul of Tarsus. Adalah seorang pemuda yang bernama Saulus dari Tarsis. He was the one that was saying, pick up the stones and throw the stones, kill him. Dialah yang mengatakan angkat batu, lemparkan batu itu. That's what he was saying. He was the ringleader that was encouraging them to kill Stephen. Dia sangat ingin supaya Stefanus dibunuh. Let me ask you something. Saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda. Did Saul of Tarsus like Stephen's sermon? Apakah Saulus dari Tarsus itu senang dengan khotbah Stefanus? He was furious. Wah, dia marah sekali. In fact, immediately after, he went on a persecution expedition to Damascus. Bahkan dia dalam perjalanannya untuk menyiksa umat Tuhan ke Tarsik. But the Lord said, you're mine. Kemudian tiba-tiba dia menjadi buta. Come out of there and join my people. Keluar dari situ dan bergabung dengan umatku. And so on the road to Damascus, he had an encounter with Jesus. Jadi di dalam perjalanan ke Damsyik dia bertemu dengan Yesus. He accepted Christ as his Savior. Dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. And he became the great apostle Paul. Dan dia menjadi Rasul Paulus yang luar biasa.
Let me ask you, was it worth it for Stephen to preach that sermon? Menurut Anda apakah layak bagi Stefanus mengkhotbahkan khotbah itu? Was it? Of course it was. Tentu saja. But you might say, oh, he shouldn't have preached because it made people mad. Dia tidak boleh khotbahkan itu bikin orang marah. It's okay to make people mad. Oh, nggak menjadi masalah membuat orang marah. Because after they get mad, they get glad. Sebab setelah mereka marah, mereka nanti menjadi senang. When the truth sinks into the heart. Setelah kebenaran itu masuk ke dalam hatinya. And so if you belong to this religious system, Kalau Anda ada di sini yang masuk di dalam kepercayaan, masuk ke dalam sistem gereja ini, God tells you, don't stay in there, get out. Tuhan katakan jangan berada di dalamnya, keluarlah. Keep my holy rest day. Biarlah kamu menyucikan hari yang telah Tuhan sucikan. Don't worship idols, worship me. Jangan menyembah kepada berhala, bersembahlah aku. The dead don't know anything, so don't pray to the dead. Don't think the dead can come and talk to you. Orang mati tidak tahu apa-apa, jangan berdoa, jangan berbicara kepada mereka dan mengharapkan mereka datang dan berbicara kepada Anda. God calls you to come out. Tuhan memanggil Anda untuk keluar. You say it's too difficult, Pastor. Anda mungkin katakan terlalu sulit, pendeta. What is my husband or wife going to say? Apa kata suami saya atau istri saya? What are my relatives going to say? Apa kata daripada saudara-saudara saya? What is my priest going to say? Apa kata daripada pastor saya? What is my church going to say? Apa kata daripada gereja saya? It makes no difference Tentu, tetapi tidak menjadi masalah. because we must obey God rather than men. Sebab kita harus tunduk dan tunduk kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Now let me finish the story about the girl in Argentina. Saya mau selesaikan cerita mengenai wanita yang di Argentina. She said to me, you talked badly about my church. Dia katakan, kamu sudah berbicara yang tidak baik tentang gereja And saya. I said to her, I didn't mention any church. Saya bilang, saya tidak singgung, tidak sebut nama gereja apapun. She said, but by all of the characteristics, I know you were talking about my church. Tapi dengan ciri-cirinya saya tahu kamu sedang menyerang gereja saya. And I said, which church is that? Saya bilang, gereja mana itu? She says, the Roman Catholic Church. Dia katakan, ya gereja Roma Katolik. I said, really? How did you know that? Saya bilang, loh, kok Anda bisa tahu itu? If I didn't tell you. Saya tidak kasih tahu kamu gerejanya. She says, because of what you read. Karena apa yang sudah kamu bacakan. And then I looked at her and I said, Lalu saya melihat kepada dia dan saya katakan, let me ask you, what is the correct day of worship? The seventh-day Sabbath or Sunday? saya katakan, mana hari yang tepat untuk disucikan? Apakah hari ke-7 atau hari pertama? She says, it's Sunday. Dia katakan, hari Minggu. I said, really? Is that in the Bible? Saya katakan, apa benar itu ada di Alkitab? She says, yes, it's in the Catholic Bible that you're supposed to keep the first day of the week, Dia bilang, Sunday. ada di gereja Katolik bahwa kita harus menyucikan hari yang pertama, hari Minggu. I said, really? Saya katakan, apa benar? I said, why don't you go home and read your Roman Catholic Bible, Saya bilang, kamu pulang ke rumah dan kamu baca Alkitab Katolikmu. and you'll see that your Roman Catholic Bible says that the seventh day is the Sabbath. Dan kamu akan menemukan bahwa Alkitab kamu akan mengatakan bahwa hari ke-7 itu adalah hari Sabat. And so then I asked her this question. Dan kemudian saya bertanya satu pertanyaan. I said, listen, Saya katakan, dengar, let me ask you this question. saya mau bertanya pertanyaan ini. John Paul II, Saya katakan Yohanes Paulus yang kedua, he wrote a pastoral letter called Dies Domini. dia menuliskan satu tulisan yang disebut, what is it? Dies Domini. Dies Domini. And he said that Sunday is the day we're supposed to keep. Dia katakan bahwa hari Minggu lah hari yang harus kita sucikan. That's your Catholic Pope. Itulah paus daripada gerejamu. But your Catholic Bible says that the seventh day is the Sabbath. Tetapi Alkitab gerejamu mengatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari ke-7. So who do you believe, your Pope or the Bible? Jadi siapa yang harus Anda percaya, apakah pausmu atau Alkitabmu? And there was a longest moment of silence. Lalu kemudian ada rasa diam yang lama daripada perempuan ini. And she said, Pastor, I've got to go talk to my bishop about this. Dia bilang, saya harus pergi bicara dengan bishop saya mengenai ini. And I said to her, I'm going to tell you what your bishop is going to say to you. Saya bisa katakan kepada kamu apa yang bishop kamu akan katakan kepada Your kamu. bishop is going to say that God gave the church the authority to change the commandment. Bishop kamu akan mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa kepada gereja untuk merubah akan hukum itu. There's no place in the Bible that says that God gave man the authority to change his holy law. Tetapi tidak ada Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kuasa kepada manusia untuk merubah hukumnya yang suci. The law that God wrote with his own finger. Hukum yang telah Tuhan tulis dengan jarinya sendiri. How would a man dare stick his hand in the commandments that God wrote with his own finger? Manusia mana yang berani untuk memasukkan jarinya ke dalam batu
hukum Tuhan yang sudah Tuhan tulis dengan jarinya sendiri. So I said to her, let's just pray. Jadi saya before you katakan leave. kepada dia, mari kita berdoa. So I had a word of prayer with her. Lalu saya berdoa bersama dengan dia. I prayed that the Lord would make things clear to her mind. Saya berdoa supaya Tuhan akan membuat segala sesuatu jelas ke dalam pikirannya. I don't know what happened to her. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada dia. I would like to think that when she talked to her bishop and he used that argument, Saya berpikir bahwa kalau saja dia berbicara kepada bishopnya, bishopnya pasti akan menggunakan alasan seperti itu. she would have said, I already knew you were going to say that. Dan kemudian dia akan katakan, oh saya tahu kamu akan ngomong seperti itu. I don't know. Saya tidak tahu. I hope that someday I'll have the privilege of seeing her in the kingdom. Dan kemudian saya berharap satu hari saya akan bertemu kembali dengan dia. And so, folks, the bottom line is that God calls us to be obedient to His call. Saudara sekalian, pada akhirnya Tuhan ingin kita untuk setia untuk menerima panggilannya. He says, come out of her, my people, Dia katakan, keluarlah daripadanya that you umatku, don't partake of her sins supaya kita tidak mengambil bagian daripada dosa-dosanya. and you don't receive her plagues. Dan kita tidak menerima anggur murka Allah. May God give us the courage Biarlah Tuhan memberikan kepada kita kekuatan to take a stand for the Lord, untuk kita bisa berdiri bagi Tuhan. no matter what it might cost. Tidak peduli apapun akibatnya. Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, we thank you for your holy word. Bapa di surga, kami berterima kasih atas firman-Mu. You give us strong warnings in your word. Engkau memberikan kami peringatan yang keras di dalam firman-Mu ini. We might call it bitter medicine, Kami mungkin bisa menyebutnya sebagai obat yang pahit. but it's good medicine because it makes us well. Tetapi itu adalah obat yang baik sebab ini menyembuhkan kami. I ask, Lord, that if there's anybody this evening here Tuhan, kami berdoa kalau ada di antara sahabat kami yang berada di tempat ini, who belongs or has belonged to this system, that you will give them the courage to step out in faith and accept your truth. yang berada di dalam sistem akan kesesatan ini, biarlah Tuhan panggil mereka keluar untuk menerima kebenaran Tuhan. That they might be willing to continue studying Dan mereka bisa terus untuk belajar. and join the people of God who keep the commandments of God, Dan mereka mau bergabung dengan umat Tuhan yang menurut kepada hukum. including the Sabbath commandment. Termasuk hukum yang keempat, hari Sabat. I ask, Lord, that you will work upon minds and hearts. Tuhan tolong bangkitkan kesadaran akan pikiran dan hati kami. And we thank you, Lord, for having been present with us Dan Tuhan terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. and for fulfilling your promise of answering our prayer. Dan telah menjawab doa kami. Because we ask it in the precious and powerful name of Jesus. Sebab kami berdoa di dalam nama yang penuh kuasa, Amen. Yesus Kristus. Amin.